Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Tita Pertiwi dengan NIM 20050974021 dari kelas PTI 2020A dengan mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto ST Mkom. Di sini saya akan melakukan praktikum proyek akhir tugas UAS saya mengenai pembuatan simulasi jaringan komputer. Studi kasus yang akan saya ambil yaitu studi kasus jaringan di perusahaan PT Aditama. Dalam percobaan ini saya mengambil studi kasus di perusahaan Aditama karena sistem jaringan di perusahaan tersebut masih sangat berantakan dan manual. Perusahaan ini sangat membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil. Namun hambatannya adalah bentuk bangunannya yang bertingkat. Perusahaan ini kebanyakan menggunakan internet dan server lokal untuk menyimpan file. Dalam perusahaan ini terdapat 5 lantai gedung, di mana masing-masing gedung terdapat server dan PC untuk jaringan di dalam kantor perusahaan. Langsung saja kita ke pembuatan skenario jaringannya. Di sini kita membutuhkan satu buah server, satu router, 5 switch dengan masing-masing switch terdiri dari 3 PC, sehingga total PC yang kita gunakan adalah 15 buah. Lalu ada 3 buah smartphone dan 2 buah wireless router. Langsung saja kita susun jaringannya. Yang pertama kita susun server, satu buah server, kemudian satu router, kita gunakan PT router seperti ini. Kemudian kita susun 5 buah switch, kita gunakan PT switch seperti ini. Kemudian kita rename terlebih dahulu nama servernya, ini server 1, router 1, switch 5, switch 4. Ini agar kita memudahkan untuk penyusunan jaringannya. Ini switch 3, switch 2, dan switch 1. Kemudian di masing-masing switch ini kita tambahkan 3 buah PC. Kita susun seperti ini. Kemudian di switch 4 kita tambahkan 3 PC juga. Seperti ini. Kemudian di switch 5 seperti ini. Kemudian kita hubungkan masing-masing device ini menggunakan kabel. Untuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan server dengan router kita gunakan kabel cross. Ini kita gunakan kabel cross untuk menghubungkan server dengan router. Seperti ini.
Nah, kemudian kita setting port pada router untuk menambah colokan karena di sini terdapat 5 buah switch. Jadi kita tambahkan dulu portnya sebagai colokan. Ini kita matikan terlebih dahulu routernya. Kemudian kita tambahkan port yang PT router NM1FFE. Kita tambahkan sebanyak 5 buah. Seperti ini, kemudian kita on-kan lagi routernya. Sudah. Lalu kita hubungkan switch ini dengan router menggunakan kabel fiber. Kita gunakan kabel fiber seperti ini. Kita sambungkan sampai semua tersambung. Kemudian di switch 4. Nah, seperti ini. Kemudian di switch 5. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita hubungkan masing-masing PC ke switch ini menggunakan kabel straight. Ini kita gunakan kabel straight. Nah, seperti ini. Kemudian di switch 2 kita juga hubungkan masing-masing PC-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di switch 3 kita lakukan hal yang sama sampai semua PC terhubung. Nah, seperti ini. Kemudian PC 12 kita juga hubungkan. Kemudian PC 13. PC 14. Dan yang terakhir PC 15. Seperti ini kita bisa sedikit rapikan posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing port pada di router 1 ini kita on-kan agar kabel yang menghubungkan antara switch dengan router ini bisa berwarna hijau. Kita klik config. Ini kita on-kan semua terlebih dahulu. Seperti ini. Hingga port fast Ethernet 6/0. Nah, seperti ini sudah. Nah, maka nanti akan terhubung hijau seperti ini jika kita on-kan portnya. Kemudian kita tambahkan IP di setiap port device, yaitu di server, router, dan switch untuk memudahkan konfigurasi di router sesuai dengan IP-nya.
Langsung saja kita beri IP pada server terlebih dahulu. Kita tuliskan 172.16.21.2. Kemudian pada router 1 yaitu FA 0/0 dengan IP 172.16.21.1. Kemudian di switch 1 kita juga tambahkan nama IP-nya untuk memudahkan nanti konfigurasi. FA 2/0 yaitu 192.168.21.1/24. Kemudian ini FA 3/0 yaitu dengan IP 192.168.22.1/24. Ini di switch 3 yaitu FA 4/0 dengan IP 192.168.23.1/24. Kemudian switch 4 dengan FA 5/0 dengan IP 192.168.24.1/24. Seperti ini. Kemudian FA 6/0 dengan IP 192.168.25.1/24 juga. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu agar tidak bingung. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing switch ini kita beri nama lantai yang terdapat pada gedung perusahaan. Untuk switch 1 kita beri nama lantai 1. Kemudian switch 2 yaitu lantai 2. Switch 3 lantai 3. Kemudian switch 4 ini lantai 4, dan yang terakhir switch 5 kita beri nama lantai 5. Seperti ini, kita rapikan dahulu. Nah, sudah. Kemudian kita buka CLI pada router untuk mengkonfigurasi IP pada setiap portnya, pada setiap port switch ini agar bisa terkonfigurasi. Kita klik router, buka CLI. Ini kita enter. Kita masukkan perintah enable, huruf kecil semua ya. Kita masukkan enable, kemudian configure terminal. Enter. Lalu kita masukkan in FA 0/0 yaitu tadi nilainya. Kita enter dahulu. Nah, kemudian if add IP dari FA 0/0 tadi itu 172.16.21.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0, dan kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian no shut, kemudian exit. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk FA 2/0. Untuk di lantai 1 kita lakukan hal yang sama, yaitu in FA 2/0, kemudian enter, lalu masukkan IP
IP dari FA2/0 yaitu 192.168.21.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian enter, no shut, exit. Nah, kita lakukan hal yang sama, yaitu seperti tadi. Ini ganti di lantai 2 dengan in FA3/0, enter, IP add yaitu 192.168.22.1, kemudian dengan subnet mask 255.255.0, enter, no shut, exit. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal sama di lantai 3 dengan FA4/0. Kita masukkan perintah in FA4/0 seperti ini, enter, kemudian IP add 192.168.23.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, kemudian kita enter, no shut, exit seperti ini. Kemudian ganti di sini lantai 4 dengan in FA5/0, enter, IP add 192.168.24.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, enter, no shut, exit. Kemudian yang terakhir yaitu in FA di lantai 5 yaitu 6/0, enter, IP add-nya yaitu 192.168.25.1 dengan subnet mask sama yaitu 255.255.0, enter, no shut, exit. Kemudian klik exit lagi. Nah, konfigurasi pada router 1 pun berhasil. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita tambahkan IP address pada setiap PC. Langkahnya yang pertama yaitu kita klik PC1, desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.21.2 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yaitu sama seperti IP yang telah dikonfigurasi tadi, yaitu pada lantai 1 192.168.21.1 seperti ini. Kemudian yang sama di PC2, desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.21.3, subnet mask, ada kesalahan penulisan titik, 21.3. Kemudian default gateway-nya yaitu sama 192.168.21.1. Kemudian di PC3, desktop, IP configuration 192.168.21.4, subnet mask-nya akan muncul otomatis. Nah, default gateway-nya sama. Kemudian di PC4 di lantai 2 nanti kita menggunakan default gateway-nya yaitu 192.168.22.1. Kita masuk PC4, desktop, IP configuration 192.168.22.2. Ini default gateway-nya 192.168.22.1.
seperti ini. Kemudian di PC 5 juga sama, desktop IP configuration 192.168.22.3. Ada kesalahan tulisan titik lagi, jadi harus teliti. Nah, seperti ini. Kemudian di PC 6 desktop IP configuration yaitu 192.168.22.4. Dengan default gateway-nya juga sama. Kemudian di lantai 3 yaitu di PC 7. Nanti kita gunakan default gateway-nya yaitu 192.168.23.1. Desktop IP configuration yaitu 192.168.23.2 dengan subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0 dengan default gateway yaitu 192.168.23.1 seperti ini. Kemudian di PC 8 desktop IP configuration IP address-nya 192.168.23.3. Kemudian default gateway-nya sama seperti PC 7 tadi, seperti ini. Kemudian PC 8 desktop IP configuration 192.168.23.4. dan default gateway-nya sama seperti PC 7 dan 8, seperti ini. Kemudian di lantai 4 kita gunakan default gateway-nya yaitu 192.168.24.1. Kita klik PC 10 desktop IP configuration, itu IP address-nya 192.168.24.2. Default gateway-nya 192.168.24.1. Nah, seperti ini. Kemudian PC 11 juga sama, 192.168.24.3. Default gateway-nya sama seperti PC 10. Kemudian PC 12 desktop 192.168.24.4. dan default gateway-nya sama seperti PC 10 dan 11, sudah seperti ini. Kemudian pindah di lantai 5 di PC 13 dengan default gateway yang kita gunakan untuk semua PC yaitu sama, yaitu 192.168.25.1. Kita masuk ke desktop IP configuration, IP address-nya 192.168.25.2 seperti ini. Kemudian default gateway-nya 192.168.25.1. Nah, sudah. Kemudian PC 14 desktop IP configuration 192.168.25.3. default gateway-nya sama seperti PC 13, seperti ini. Kemudian PC 15 desktop IP configuration, IP address-nya 192.168.25.4, subnet masknya sama, sudah muncul otomatis. Default gateway-nya yaitu 192.168.25.1. Nah, sudah selesai untuk pengisian alamat IP pada setiap PC. Kemudian langkah selanjutnya, setelah semua PC terisi IP address-nya, kita lakukan ping pada command prompt tiap PC untuk mengecek apakah komunikasi antar PC sudah tersambung atau tidak. Kita coba di PC 1, kita klik command prompt, masukkan perintah ping, kemudian alamat IP tujuan, misalnya PC 13 di lantai 5, yaitu alamat IP-nya 192.168.25.2. Kita coba.
Nah, sudah bisa mereply, artinya koneksi antar PC sudah tersambung dari lantai 1 ke lantai 5. Kita coba lagi ping dari lantai 1 yaitu PC 1 ke lantai 4 dengan tujuan PC 11. Berarti IP-nya 192.168.24.3. Kita tunggu. Nah, sudah bisa mereply, artinya sudah tersambung. Kita coba lagi tersambungkah di lantai 3. Kita lakukan ping kembali. Tujuannya kita gunakan PC 8 di lantai 3. Berarti ping dengan alamat IP 192.168.23.3. Kita tunggu. Nah, sudah bisa mereply, artinya sudah tersambung juga. Kita coba di lantai 2. Kita ambil contoh PC 4. Ping 192.168.22.2. Nah, sudah bisa mereply, artinya di sini sudah tersambung antara lantai 1, di lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5. Sudah selesai. Kemudian kita tambahkan wireless router di lantai 2 dan lantai 4 gedung perusahaan ini. Ini kita gunakan agar mempercepat koneksi antar gedung di setiap lantai. Kita gunakan wireless router. Kita gunakan yang ini. Kita tambahkan di lantai 2 dan lantai 4. Di sini ini kita susun dulu untuk ruang dari wirelessnya seperti ini. Ini kita hapus dulu, kita setting saja untuk lantai 2 terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di wireless router 1 ini kita tambahkan 2 buah smartphone. Seperti ini. Ini bisa kita rename dahulu nama smartphone-nya agar tidak membingungkan saat konfigurasi nanti. Ini smartphone 1. Nah, seperti ini. Kemudian wireless ke switch ini kita gunakan kabel crossover. Kita gunakan kabel crossover. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP pada wireless router 1. Caranya kita klik wireless ini, kemudian klik GUI. Nah, di sini kita pilih internet connection tab-nya yaitu DHCP. Jadi nanti IP-nya akan langsung terisi otomatis pada smartphone. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.22.5. Meneruskan IP address pada PC yang terakhir pada lantai 2 yaitu PC 6. Kemudian start IP address-nya ini kita melanjutkan dari IP address yaitu 6. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita klik save settings. Nah, sudah. Subnet masknya kita gunakan, jangan lupa di setting 255.255.255.0.
pastikan benar agar nanti IP-nya dapat tersambung ke smartphone. Kita klik save setting lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita setting nama wirelessnya. Kita isikan, kita klik wireless. Di sini kita ubah network name-nya, SSD-nya terserah sesuai keinginan kita. Misalnya masukkan Widya seperti ini. Kemudian save setting agar tersimpan. Kemudian kita setting passwordnya juga. Kita pilih WPA personal. Nah, kemudian kita masukkan password yang kita inginkan. Minimal di sini peraturan yang bisa dimasukkan passwordnya yaitu 8 digit. Misalnya Widya Tita. Nah, seperti ini. Jangan lupa save setting kembali. Nah, sudah. Lalu kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu untuk menghubungkan smartphone dengan wireless router tadi. Kita klik smartphone, kemudian config. Nah, kita klik wireless. Kita ubah nama SD-nya sesuai dengan nama wirelessnya tadi, yaitu Widya seperti ini. Kemudian pilih WPA PSK sesuai dengan tipe wirelessnya tadi. Kemudian masukkan passwordnya tadi yang kita inputkan, yaitu Widya Tita seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, otomatis sudah tersambung antara smartphone dengan wireless router 1. Kemudian smartphone 2 juga sama. Kita klik wireless. Ini kita masukkan default SSD-nya dengan nama wirelessnya tadi, yaitu Widya. Kita pilih WPA PSK. Kemudian PSK parsnya atau passwordnya yaitu Widya Tita. Sudah. Kita tunggu sampai tersambung. Kita coba cek. Nah, sudah mengikuti IP address-nya di sini, yaitu 192.168.22.6 dengan subnet mask seperti ini. Default gateway-nya 192.168.22.5. Kita coba cek juga di smartphone 1, desktop IP configuration. Nah, kita klik DHCP. Nah, sudah tersambung juga seperti ini, artinya DHCP request successful. Lalu kita tambahkan juga wireless router di lantai 4, sama seperti lantai 2 tadi, agar koneksinya dapat lebih cepat dan stabil. Kita gunakan wireless yang ini. Kita rename sini wireless router 2 agar urut. Kemudian kita hubungkan dengan kabel crossover seperti ini. Sudah. Kita tambahkan satu buah smartphone. Nah, seperti ini. Dan kita setting sama seperti wireless router 1 tadi. Kita pilih tipenya DHCP, kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.24.24. Ini 5. Subnet mask-nya ini, kemudian ini kita isikan 6.
Jangan lupa save setting. Nah, sudah. Lalu ke wireless, kita ubah namanya. Misalnya Wiwit, namanya Wiwit. Terserah sesuai keinginan. Kemudian wireless security-nya kita pilih WPA personal, masukkan passwordnya minimal 8 digit, yaitu pertiwi8. Jangan lupa save setting. Nah, agar tersimpan data yang telah kita inputkan, kita cek kembali. Nah, di sini belum tersave sepertinya, kita ulangi untuk save. Nah, wireless security-nya kita cek sudah, setup sudah. Kemudian untuk menghubungkan smartphone ke routernya, kita lakukan hal yang sama, config wireless, kita masukkan SSD-nya yaitu Wiwit seperti nama wireless-nya. Kemudian pilih WPA PSK, masukkan passwordnya yaitu pertiwi8 seperti ini. Cek desktop, API configuration. Nah, sudah tersetting dan sudah tersambung. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita coba mengirimkan paket Simple PDU dari PC di lantai 1 di PC di lantai selanjutnya sampai di lantai 5. Kita coba cek apakah sudah terkoneksi dengan baik atau belum. Kita coba dari PC 1 ke PC 4 di lantai 2, successful artinya berhasil. Kemudian dari PC 3 di lantai 1 di PC 8 lantai 3 violet. Kita coba ulangi dari PC 4 ke PC 7, successful. Kemudian dari PC 9 ke PC 11, successful juga. Dari PC 13 ke PC 10, successful. Dari PC 1 di PC 15 coba, successful juga, berhasil. Sampai lantai 5, kita coba lagi ke lantai 5, successful. Kemudian lantai 2 ke lantai 5, kita coba, successful juga. Lantai 5 ke lantai 3. Nah, successful. Artinya di sini percobaan kita untuk membuat simulasi jaringan di perusahaan PT Aditama ini berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.